Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Effendi. Kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Xin Nian Kuai Le, Kong Si Fa Chai. Kami akan memimpin kebaktian di pagi hari ini. Kebaktian di pagi hari ini akan membacakan Parita Pali. Marilah kita memulai puja bakti pada hari ini. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata pendupaan. Mulai menghangat dan menyerah, Dharma Dharma diliputi wahina, diliputi wahina, bersama Nanagungan Rabu Muda. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Namaskara Gata. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik
Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Namo Dhammang Namasami. Namo Dharma. Supatipano Bhagavata Sawaka Sanggo Sanggam Namami. Namo. Umat duduk dan bersikap anjali. Wandana. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami.
Buddhyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatyampi Sanghang Saranang Gacchami. Pancasila. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terakhir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata Ramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Veramani Sikapadang Samadhyami. Amesu Micacara Veramani Sikapadang Samadhyami. Musawada Veramani Sikapadang Samadhyami. Surameraya Majja Pamadatana Veramani Sikapadang Samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bhagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik, Sangga siswa Bhagawa berperilaku lurus, Sangga siswa Bhagawa berperilaku benar, Sangga siswa Bhagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bhagawa, patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan rahmah, patut menerima pemberian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wija
Sarana sampano sugato lokawidu taro purisa dhammasarati satta dewa manusana Buddho Bhagawati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opana Iko Pacetang Wedi Tabo Vinyuhiti Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjalikaraniyo Anutarang punya ketang lokasati. Meditasi. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk dipandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil, dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak, hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam.
Bernapas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi napas masuk. Bernapas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Bernapas masuk, saya mengikuti napas masuk dari awal hingga akhir. Bernapas keluar, saya mengikuti napas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti napas masuk, mengikuti napas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernapas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernapas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernapas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernapas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernapas masuk. Merasakan bahagia, saya bernapas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernapas masuk. Menikmati saat ini, saya bernapas keluar.
hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakkan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakkan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Bungkut hormat. Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma pada hari ini yang akan disampaikan oleh Romo Guido Schwartz. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Romo Guido. Romo Guido adalah owner dari Plan Search Associates, sebuah perusahaan riset, audit, dan due diligence. Beliau memiliki keahlian dalam bidang corporate market research, studi kelayakan, audit, corporate business intelligence, dan risk management. Client Plan Search termasuk United States Department of Commerce, United States Asia Environmental Partnership, European Commission, firma hukum terbesar yakni Baker McKenzie, dan banyak perusahaan Fortune 500. Beliau juga fasih dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan Jerman. Juga memiliki pengalaman di Indonesia, Hong Kong, China, Jepang, dan Vietnam. Kepada Romo Guido, kami persilakan. Selamat pagi, morning. Kong Si Facai. Selamat tahun baru juga. Mungkin last year atau 2 tahun terakhir ini juga tantangan buat banyak di antara kita. Pandemi, terus kondisi perekonomian, dan juga ada perang, dan environment juga. Dunia mengalami tantangan, dan it's going to get worse. Kalau untuk environment itu akan menjadi tambah parah. Jadi kita memang butuh sebagai manusia memang perlu jadi orang yang lebih berguna buat sesama. Yaitu tanggung jawab kita semua di sini. Jadi hari ini topiknya adalah gimana hari ini topiknya? Berdamai. Yes, making peace in every moment. Ya, karena hidup itu nggak pernah mudah. Hidup itu tantangannya banyak. If you haven't noticed, ya. Tantangannya kita itu sangat banyak. Makin tua kayaknya tantangannya makin banyak. Buat saya pribadi juga last 2 years lumayan tantangannya banyak. Ayah saya mulai tahun lalu itu ketahuan ada cancer dan ada Alzheimer juga. Ibu saya juga udah diabetik, ya. Orang tua saya tinggal sama saya, jadi saya sangat merasa sangat honored, sangat happy bisa ngurus mereka. It's my responsibility.
Jadi memang kita itu butuh keterampilan hidup. Asal hidup secara otomatis itu nggak cukup. Go with the flow gitu tuh nggak cukup. Atau mungkin kita berharap bahwa everything's going to be okay, itu juga nggak cukup. Karena biasanya kalau kita bilang it's going to be okay, itu kita berharap okay-nya sesuai yang kita mau. Sedangkan kita tahu dalam hidup itu, sorry agak bergema ya, saya mesti jauhin sedikit mungkin ya, begini, like this, okay. Yeah, this is better. Jadi intinya we know how life goes. Ya kita tahu hidup kita itu banyak tantangannya. Dan kita perlu tahu cara hidup, cara menyikapinya gimana. Cara menanggulangi tantangan-tantangan hidup gimana. Karena kita nggak diajarin, di sekolah nggak diajarin. Ya, sedangkan life skill itu penting banget. Dulu saya di sekolah Jerman selama 12 tahun, gurunya hebat-hebat secara akademis ya, hebat-hebat. Ya, lulusannya S2, S3 dari Jerman hebat-hebat semua. Tapi banyak yang unhappy. Most of them, hampir mereka semua itu sangat tidak bahagia. Ada yang udah bercerai, terus menikah lagi, terus bercerai lagi, terus ada yang ke sekolah tuh mukanya nggak pernah senyum, ya. Kalau di South, good morning dia juga cuman gitu aja. Jadi ada attitude problem. Maka itu dikatakan orang Jerman itu sangat dingin, bukan hanya climate, tapi orangnya juga. Ya, jadi katanya ini salah satu sikap orang Jerman seperti itu. Nah, saya besar di sekolah dalam lingkungan seperti itu. Dan dibully juga, bertahun-tahun dibully. Pernah gara-gara saya makan pepaya, saya ditendang di liver, kencang banget ditendang sama teman saya orang Jerman. Saya anggap dia teman, cuman saya ditendang, terus saya tanya kenapa. Dia bilang karena kamu makan pepaya. Pepaya itu bukan makanan orang Jerman. Yeah. So anyway, jadi di sekolah itu memang banyak yang secara akademis memang bagus, tapi sangat kurang itu life skill-nya. Guru-guru pun nggak happy, mana mungkin murid itu bisa happy kalau gurunya nggak happy. Jadi memang kita di sini perlu sekali belajar cara hidup yang bukannya ideal, bukannya sempurna, cuman optimal. Gimana sih caranya kita weather the storm? Ya, gimana cara kita menangani masa yang happy supaya kita nggak sombong dan menangani menangani masa-masa yang sukar supaya kita ini bisa cukup tegar dan kuat menghadapi tantangan hidup, ya. Karena nggak ada exception. Kita semua di sini mengalami tantangan hidup, ya. Every one of us. Dan happiness itu sangat mungkin kita capai, sangat mungkin kita alami. Tapi happiness-nya bukannya happiness minum kopi yang enak atau happiness dapat istri baru atau dapat pacar baru, not that kind of happiness, tapi kebahagiaan yang langgeng, yang tidak tergantung kondisi. Suatu ketenangan yang kita bisa bawa all the time. Nggak soal seberapa susahnya hidup kita bisa tetap membawa a kind of happiness. Happiness-nya cuma bukan yang excitement, tapi yang ketenangan, yang tahu what's going on. Yang tahu, yang bisa sepenuhnya merangkul naik turunnya kehidupan, sepenuhnya bisa merangkul rasa nggak enak pun
bisa kita rangkul. Dan kita nggak harus menderita loh saat mengalami kesedihan atau rasa yang nggak enak. Kedengarannya kayak kontradiksi. Bisa nggak kita merasa tenang di tengah munculnya rasa kecewa atau kesal atau sedih? Bisa nggak kita tetap merasa ketenangan di situ? Sangat mungkin, very possible. Kita mengalami suka dengan kita tahu persis yang kita alamin itu apa sih sebenarnya. Jadi kita nggak terlalu terumang-ambing oleh ombak-ombak kehidupan, ya. Karena kita semua di sini senasib. Kita semua di sini itu mengalami naik turunnya hidup, ya. Kita semua berharap suatu hari hidup itu nggak naik turun. Kita berharap suatu hari masalah itu akan hilang. Tapi nggak mungkin, ya, mustahil. Jadi kalau misalnya ditanya mendingan mana, hidup ini nggak ada tantangan sama sekali, nggak ada masalah, happy terus, atau hidup mau tantangannya seberat apapun, kita hadapin dan bisa kita tanggulangin. Mendingan yang mana? Ya, sebenarnya second one, karena ini trick question, nggak mungkin. Yang pertama itu nggak mungkin. Hidup nggak ada masalah, impossible. Cuman kita semua di sini secretly berharap nanti suatu hari it'll be perfect. Ya, kalau ada the perfect husband, the perfect wife, the perfect job, punya uang seberapa, punya rumah yang sekian besarnya, kita semua berharap happiness itu nanti. Jadi kita missing an appointment with life. Kalau kata Bante Thich Nhat Hanh, kita nggak pernah living right here dengan apa yang kita sedang alami. Ya, kita hidup dalam fantasi kita. Nah, kadang-kadang itu memang kita perlu kena batunya juga sih, perlu kejedot juga gitu, ya, supaya kita wake up dari mimpi kita yang mimpi atau nightmare atau fantasi kita. Kita perlu wake up to reality. Ada seorang Rinpoche, saya baca beberapa bukunya, namanya Chogyam Trungpa. Rinpoche terkenal di Amerika, udah wafat lama, long time ago. 40 tahun lalu hampir wafat, dan dia mengatakan, don't trust in success, trust in reality. Ya. Jangan percaya pada kesuksesan. Percayalah pada realita, pada kenyataan. Jadi artinya kadang kita juga ada di antara kita mungkin kecanduan dengan sukses. Ini yang namanya nandi. Palinya istilahnya nandi itu, jadi kita begitu senang sukses mau lagi dan mau lagi gitu. Kita ketagihan. Dan itu suatu hari akan collapse. Life will always fall apart. Ya, hidup kita tuh pasti akan collapse. Udah pasti, for sure. Dan saya juga melihat ayah saya misalnya, ya, sekarang umurnya hampir 82. Beliau dulu itu di Jerman lulusan nomor 1 loh, di Universitas Ivy League di Würzburg. Würzburg itu universitas dengan paling banyak Nobel Prize, itu Würzburg. Dan ayah saya lulus di Würzburg, S1, S2-nya itu nomor 1, bukannya top 5% loh ya. Ini nomor 1, paling pintar, paling cerdas dulu. Dan demensia itu benar-benar bisa menghilangkan loh itu kapasitas kecerdasan dan logika dan apa. Sedih juga sih, saya melihatnya sedih, cuman ya harus hadir. Gimana lagi? Ya. Harus hadir, harus accept, harus tetap mengasihi, dan sekaligus ada kanker juga. Dan yang Buddha bilang menjadi tua itu memang salah satu duka yang dahsyat, memang benar sekali. Karena sekarang saya bisa menyaksikan aging itu betapa kalau kita nggak siap itu bakal sedih loh, ya. Karena we will lose everything. Yang kita miliki, kita akan kehilangan semuanya, ya. Jadi mendingan
kita udah dari awal tuh udah punya hati yang terbuka yang bisa menerima apapun. Dan ini kapasitas yang bisa kita latih. Untungnya mungkin saya bisa nih udah kayak orang Jawa nih ya, untungnya ya. Jadi kalau orang Jawa tuh misalnya patah kaki, untung nggak mati kamu ya gitu. Saya ingat dulu saya patah kaki kecelakaan naik motor dan teman saya bilang untung kamu nggak mati loh. Ya iya untung sih. Jadi untungnya mungkin ayah saya dibantu oleh kusala mulanya, oleh kebajikannya dia sendiri sepanjang hidup karena sering bantu orang. Jadi itu yang menolong beliau sekarang walaupun ingatannya pelan-pelan hilang, apa-apanya itu hilang basically. Dan harus ada yang ngurus, kalau enggak itu butuh orang yang ngurus. Jadi kita semua di sini merasa saya maunya tuanya nanti sehat. Ya, we don't know. Ya. Ayah saya dulu paling jaga kesehatan loh. Ya, makannya diatur semua, terus olahraga, terus bahkan berapa tahun lalu tuh ke Bromo ayah saya masih kuat tuh ke atas tuh. Saya waktu itu ikut sama geng opa-opa, oma-oma ya, ada geng 32 orang saya yang termuda di situ waktu itu. Dan yang sampai ke puncak di Bromo tuh ada 140 step. Stepnya tuh 40 cm kira-kira, 30 cm. Bukan tangga kayak di sini tinggi ya. Itu yang sampai ke atas cuma 3 orang itu. Ada 1 orang yang tua yang nggak terlalu tua sih, mungkin ya 60-an, terus ayah saya sama saya, kita bertiga. Ayah saya masih kuat tuh, just a few years ago. Dan tiba-tiba nih merosotnya cepat sekali ya. Kenapa saya bilang cerita tentang ini? Bukan untuk bikin kita depresi, tapi untuk supaya kita nih lebih menghargai, mumpung kita sekarang nih masih punya cita yang jernih, kita badan masih kuat ya, jangan sampai disia-siakan. Jangan kita mikir, hidup masih panjang, itu nanti. Terus kita nunda-nunda, karena kita nggak tahu ya, kapanpun kita nggak tahu kapan kita harus say goodbye. Dan hidup ini ternyata singkat sekali, nggak terasa tiba-tiba saya udah hampir 50 umur ya. We're not going to be here for a long time di dunia ini. Maka itu justru dengan kita mengingat itu, kita lebih menghargai. Jadi bukannya ini kita tambah stres gitu ya, ini nanti mikirin kematian. Tujuan Buddha bukannya itu. Tujuannya jangan sampai kita luput, jangan sampai kita nih lupa diri, dan kita nih hanyut dalam kesenangan-kesenangan yang nggak banyak artinya sebenarnya. Dan terobsesi misalnya dengan materi yang toh harus ditinggal semuanya. Nggak apa-apa loh, punya materi banyak itu nggak apa-apa, bisa bantu banyak orang. Kalau kita memang bisa pandai cari uang, why not? Ya, bisa bantu banyak orang, bisa bikin rumah sakit, bisa bikin sekolah, bisa bikin wihara, bisa social work, you can do many things. Tapi jangan sampai kita lupa, karena kita nih di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita semua ini makhluk spiritual. Dan spiritualitas itu sangat erat hubungannya dengan kasih sayang. Dan kita semua itu punya kasih sayang. Metta dan karuna UPK mudita UPK ya. Tapi kasih sayang inilah yang membuat kita human. Yang membuat hidup itu menjadi ada meaning, ada artinya. Itu kalau kita ada metta dan karuna itu, ya, compassion dan love dan compassion. Nah, jadi justru jangan sampai tantangan hidup itu membuat kita menjadi dingin atau bitter, pahit, ya artinya jadi kita putus asa dan merasa hidup ini percuma dan seterusnya, atau kita marah ya, karena ada juga orang yang marah dengan kehidupan, dengan dirinya sendiri.
dengan Tuhan, dengan Buddha ada juga ya. Tapi justru yang penting kita nih bisa wake up. Kadang itu memang ya itu tadi, kita perlu kejedot dulu dan mengajarkan meta kasih sayang ke narsis itu paling susah. Ya karena narsis itu, orang yang narsis itu bukannya self love tapi obsesi, sifatnya lebih egoik, obsession dengan persona yang dibentuk. Jadi para narsis juga harus kejedot benar-benar tuh, baru bisa hatinya mulai terbuka. Dengan adanya kita melihat bahwa kita semua ini senasib, hati kita bisa tambah lembut. Kita bisa tahu kita nggak sendiri, kita bisa mentransformasi hati kita yang tadinya hanya fokus ke diri sendiri, kita transform, kita fokus to others. Ya, ini sangat mungkin. Jadi kalau pernah dengar nggak bahasa Inggris? Pertanyaan what's in it for me? Emang saya tuh dapat apa dari sini? Gitu. Ya, what's in it for me? Manfaatnya apa buat saya? Ini pertanyaan yang sering banget kita nanya. Kalau kita mau menikah dengan seseorang, kita di dalam hati juga nanya, buat saya manfaatnya apa? Atau kerja atau apa, kita selalu, atau ngomong sama orang, kita nanya buat saya manfaatnya apa? Nah ini dalam Buddha Dharma ini dibalik. What's in it for others? Manfaatnya buat orang lain itu apa? Ini baru suatu interaksi itu menjadi berarti ketika kita memikirkan, saat misalnya bicara ya, kita memikirkan lawan bicara kita, buat dia manfaatnya apa? Ini kamu akan punya conversation yang sangat menyenangkan, dan and you will be loved, and kamu akan very happy. Karena memang salah satu ingredient yang terpenting dari kebahagiaan itu adalah kasih sayang. It really is. Apakah hidup akan jadi lebih mudah dengan kasih sayang? Apakah nanti kita jadi kaya raya, jadi terkenal, terus wajahnya tambah cantik? Kaya raya ya belum tentu, terkenal juga mungkin enggak. Wajahnya tambah cantik, oh itu pasti. Ya, kalau kita ini jadi orang yang lebih pengasih, wajah kamu jadi lebih cantik. Nggak usah ke Korea diapain gitu, nggak usah. Ya, ininya diisi, ini ya ditarik, ini kecilin apa, nggak usah. Ya, you will be a beautiful person. Dan ini yang di salah satu key, salah satu sebenarnya penggerak seorang bodhisattva. Jadi di sini ada Buddha Amitabha, ada Buddha Sakyamuni, ada Bhaisa Guru. Buddha Bhaisa Guru. Kadang Buddha juga disebut the great bodhisattva karena Buddha itu bukannya berarti udah jadi Buddha udah selesai. Kalau orang jadi dokter itu udah selesai nggak? Enggak, kan baru mulai kan sebenarnya. Jadi juga dikatakan jadi Buddha itu juga baru mulai sebenarnya. Karena ketika kita sepenuhnya itu tergugah, kita baru benar-benar bisa nolongin orang. Dan itu tujuan hidup kita sebenarnya yang paling dalam tuh itu. Kalau kita lihat ke dalam tuh itu. Ya, dan kita semua mungkin mikir, oh enggak itu masih jauh banget. Cuman it's very possible, sangat mungkin. Orang-orang yang peduli tentang diri sendirinya 100% itu orang nggak bahagia. Orang yang peduli dengan diri sendirinya 90%, 10% mikirin orang lain itu much happier, jauh lebih happy. Apalagi orang yang sepenuhnya bisa seluruh sepak terjangnya dan kehidupannya itu dasarnya karena kepedulian. Ini benar-benar happy-nya incredible, very very happy. Dan ini juga diajarkan di Borobudur, di semua tradisi Buddha Dharma itu diajarkan itu juga. Jadi kita semua itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita secara drastis hanya dengan mengubah sikap kita ini. Nggak usah beli TV yang lebih baru lagi atau beli rumah yang lebih gede, ya boleh aja. Tapi dengan kita mengubah, mentransformasi yang di sini, turn your heart inside out, it will change your world. Karena dunia kita yang menciptakan siapa?
masing-masing kita sendiri. Jadi ketika lagunya Joe Cocker, itu lagu favoritnya ayah saya dan ibu saya itu. Mungkin waktu masih kencan dulu, 50 berapa tahun lalu, mereka suka dengar lagu itu. Kan lagunya itu apa? What a Wonderful World, yaitu lagu zaman dulu tuh, long time ago. Dan memang benar ketika hati kita ini isinya itu hatinya murni akan melihat dunia yang murni juga. Hati yang sampah akan melihat sampah di mana-mana. So kita you don't see the world as it is, but you see the world as you are, dikatakan gitu. Kita nggak melihat dunia sebagaimana adanya, cuman kita melihat dunia sesuai dengan suasana hati kita. Penuh kemarahan, misalnya melihat segalanya jadi kelihatan jelek. Ya. Ada di keluarga saya seseorang yang karena marah dengan Indonesia, ya masih keluarga ya, dia pindah ke luar negeri ke Amerika. Udah 20 tahun sekarang di sana. Dan dia dulu marahnya karena katanya Indonesia itu kotor, tertinggal dan segala macam. Orangnya nggak tahu aturan dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya bilang, loh, kamu nih besar di sini loh, kamu cari uang di sini, kamu makan di sini juga. Justru kamu berterima kasih dong. Memang it's not perfect, cuman wherever you go, there you are. Kemanapun kamu pergi, ya di situ kamu membawa sikapmu juga. Dan ternyata dia pingin pulang balik lagi ke Indonesia sekarang. Karena ternyata di Amerika nggak ada orang yang peduli. Ya, anaknya ada satu yang autis dan di sana nggak ada satu orang pun yang peduli. Katanya dia di Indonesia tuh orang peduli semua. Dia baru kejedot juga, baru tahu setelah kejedot. Dan pingin balik lagi sekarang. Ya. So, memang kita kalau ingin memperbaiki hidup kita, itu kita nggak usah pindah ke negara lain kok. Ke Amerika, apa ke Australia, apa kemana, nggak harus kok. Just change your heart, you know. Heart kita, hati kita soft. Cara kita melihat dunia kita tuh jadi soft juga. Jadi very soft. It's amazing sebenarnya. Yang di sini, maka itu Sukawati itu ya di sini, bukannya di angkasa, di Jalan Nirwana, Blok Samadhi nomor 1 gitu misalnya ya. It's right here. Saat kita nih bebas dari, dan definisi Nibbana itu apa? Loba kayo, dosa kayo, moha kayo. Nggak ada loba, nggak ada dosa, nggak ada moha. Saat 3 itu nggak ada, itu Nibbana loh. Memang Nibbana bersisa. Bisa jadi loh kita di sini sekarang mengalami Nibbana. Jadi Nibbana itu bukannya kayak yang gimana-gimana. Ya memang dikatakan it's extraordinary, tapi sebenarnya it's very ordinary karena hanya ngalamin apa yang dialami itu sepenuhnya disadari. That's all. Nibbana is sebenarnya sesederhana itu. Jadi kita mulainya di mana ya? Kita mulainya di mana kita berada sekarang. Dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelebihan kita juga, dengan kasih sayang. You know, it starts with love to yourself. Mulai dengan kasih sayang ke kita sendiri, dan it's an act of humility. Ya, ini sebuah suatu apa ya? Dimulai dengan kerendahan hati total, kejujuran total, yang dengan butuh keberanian untuk melihat kekurangan kita sendiri. Karena sering kita nih bersembunyi di belakang pekerjaan, overtime, di belakang, I don't know, jalan-jalan, terus apa, kita nih saking nggak sadarnya sering, sampai kita tuh begitu terobsesinya dengan hidup kita, sampai kita nggak sempat menyempatkan diri untuk melihat apa sih yang sebenarnya sedang terjadi. Dan mungkin juga ada di antara kita mikir, I have it all figured out. Kita udah punya semua jawaban untuk kehidupan kita. Ya dulu ayah saya juga mikirnya gitu, coba nanti tunggu aja. Until something happens, terus nanti coba figure that out. Ya. Jadi
justru kita nih bunga teratai kan tumbuhnya di lumpur. Jadi kita juga matangnya dari lumpur juga, lumpur kehidupan kita. Kita nggak harus hanyut dalam duka kita dan nggak harus nggak harus merasa hancur dan merasa duka itu memukul kita terus-terusan, tapi justru kita bisa memberdayakan duka kita ini untuk menimbulkan nekama, nibida, metta karuna ya. Dikatakan no mud no lotus kan, ini judul salah satu Bante Thich Nhat Hanh pernah berkata seperti itu dan ada bukunya apa ya kalau nggak salah. Jadi ini motivator yang sangat kuat. Duka itu motivator yang sangat kuat. Duka itu bukan musuh kita. Duka itu ya reality, itu hidup kita. Sinonim dari duka itu apa? Hidup kita ini loh, that's duka. Ya. Dan kita nih perlu berhenti fight dengan diri kita sendiri. Berhenti pergulatan yang terus-menerus dengan kita sendiri yang nggak perlu sebenarnya. Pergulatan itu bikin kita capek. Dan sekarang itu kita bisa ada alternatifnya kan, kita belajar Buddha Dharma, alternatifnya kita rangkul kehidupan kita sekarang. We need to embrace it. Embrace-nya caranya gimana? Dengan mindfulness dan dengan metta. Jadi mindfulness itu nggak cukup kalau hanya mindful, tapi butuh metta juga, butuh kasih sayang. Sama seperti gendong bayi yang lagi jerit-jerit, yang lagi tantrum, itu digendongnya dengan metta juga. Nggak dengan kemarahan, udah diem dong kamu gitu. Ya. Tapi justru dengan with a lot of love. Jadi kalau kita di sini juga masing-masing punya kekurangan, misalnya kita kebiasaan marah atau kebiasaan malas atau kebiasaan apapun. Kita ini perlu honesty untuk bisa ngaku kekurangan kita apa. Ya, karena di situ tuh baru kita bisa mulai sembuh ketika kita menyadari penyakit kita Pak. Ini nih Buddha Baisaja Guru, the Buddha of the medicine Buddha atau Buddha pengobatan itu karena apa? Kita semua sakit. Dan medicine Buddha ini Buddha Baisaja Guru itu bersumpah ketika menjadi bodhisattva, semoga siapapun yang membaca nama saya, apapun penyakit orang itu, fisik, mental, emosional, semoga langsung bisa sembuh hanya dengan membaca namanya. Ini tekad bodhisattva seperti itu. Tekadnya dari Buddha Baisaja Guru. Jadi kita semua ini sebenarnya ya memang ada penyakitnya, maka itu kita manusia. Penyakitnya ya macam-macam sekali, namanya kilesa atau kelesah. Bahasa Indonesia aja, udah ada kelesah. Kalau dilihat di KBBI ada itu. Ya. Jadi nggak apa-apa. Kita ini mesti soften ourselves untuk bisa merangkul apapun yang sedang kita alami itu. Jadi jangan merasa salah kalau kita nih ada kemarahan, kalau enggak udah meditasi 20 tahun cuma kok masih marah, masih kesel. Of course. Pasti, itu nggak akan hilang kok. Cuman bedanya yang hilang apa? Resistance kita ini loh, pergulatan kita terhadap diri kita sendiri itu yang bisa kita tanggulangi pelan-pelan. Kita bisa, kalau nangis ya nangis, dialamin gitu, kesedihannya itu. Tapi nggak usah, kita semua mungkin secretly berharap kita belajar meditasi itu kita untuk menghilangkan kesedihan kita dan depresi kita, kemarahan kita, ya kan kita berharap seperti itu kan. Tapi banyak orang akan kecewa ketika belajar meditasi diajarinnya justru harus dihadapin kemarahan kita atau kilesa kita apapun. It's incredible, Buddha Dharma tuh kita belajar meditasi itu jadi kuatnya bukan main, kuat menghadapi apapun yang kita alami dan ternyata no big deal. Ketika ada rasa kesel banget, coba dirasain rasa keselnya itu.
Nah, dirasakannya dengan kasih sayang. Nah, itu justru akan membuka hati kita untuk bisa ikut merasakan orang lain secara otomatis sekali itu. Welas asih itu akan muncul automatically sebenarnya. Jadi justru keberadaan kita ketika kita punya kapasitas itu dimanapun kita berada, itu akan membawa kedamaian dan kerukunan dimanapun kita berada. Ya. Walaupun nggak semua orang tuh akan rukun, cuman dari kitanya tuh udah nggak ada musuhnya lagi. Nah, jadi kita mulainya tuh seperti itu. Kita tuh butuh kesabaran yang luar biasa sekali. Ini yang namanya Shanti. Sebenarnya itu Shanti itu artinya tahan banting. Kita tuh ngadepin situasi sesukar apapun, you don't lose it, you don't lose heart. Kita nggak kehilangan hati kita. Kita bisa tetap kuat ya. Ini Shanti itu artinya sebenarnya itu. Jadi bukannya sabar nunggu bis 3 jam gitu ya, atau nunggu belahan jiwa 5 tahun. Ya, itu belum tentu itu Shanti. Ya, tapi Shanti itu artinya the art of not getting angry. Ini juga sebuah seni kelas tinggi sebenarnya. Ya. Nah, kita jadi butuh kesabaran. Ini terhadap diri kita sendiri, ini penting sekali. Ya. Dan kita tuh perlu juga menjadi vulnerable. Nggak harus selalu tampil kuat, gagah, dan gimana. You know, we're humans. Kita tuh bisa belajar merasakan apa yang sedang kita rasakan. Nggak usah disembunyikan. Ya. Kita nih kebiasaannya melarikan diri. Kita ngalamin kesulitan, kita nyalain orang lain, nyalain diri sendiri, atau maunya melarikan diri, nggak mau dihadapin. Tapi justru kita tuh perlu strength, perlu courage ya, perlu keberanian untuk bisa tetap di situ. Tetap hadir dengan apapun yang sedang kita alami. Dan kita kalau punya skill ini, nanti kita mau mati juga nggak masalah. Mungkin kita udah mati sebelum kita mati loh. Bisa jadi. Jadi kalau dengan demikian, itu deathless ya. Deathlessness. Amarta atau ambrosia bahasa Latinnya. Ya, same thing. Jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita semua mungkin juga tahun baru bikin tekad ya, bikin resolusi tahun ini. Cuman sering resolusi itu hanya a to-do list selama 3 hari atau selama seminggu. Saya nggak akan marah tahun ini, ya udah mungkin sehari apa sejam realnya. Saya tahun ini akan olahraga. I don't know, sering banget they don't work. Bikin resolution itu they don't work. Tapi kalau dilakukan setiap hari, nah ini different. Kalau kita selalu membulatkan tekad, ini beda. Ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan apa? Mulai di mana kita berada, meditasi itu selalu kita acknowledge apapun yang sedang kita alami. Kalau kita lagi meditasi, muncul kemarahan yang kuat sekali, is it a good meditation? Bisa. Kalau kita benar-benar hanya merasakan di badan, kayak Nupasanam, kita rasakan kemarahan itu tuh di sininya nih agak tegang, terus matanya mungkin agak kenceng, terus telapak tangannya keringetan, jantungnya berdebar lebih kenceng, and you can feel tekanan darahnya naik. Terus di sininya kayaknya agak ada yang nyangkut, prananya, chi-nya nyangkut, terus kayak ganjel di sini dan badan gak enak. That's a good meditation. Jadi meditasi itu nggak harus selalu yang mukanya ting ya terus sempurna banget wajahnya gitu. Kalau iklan meditasi kan begitu kan, ya that's not always like that gitu. Jadi kadang dan meditasi itu perlu regular, every day. Mau kita lagi marah, lagi kesel, lagi kecewa banget, lagi patah hati, you sit down and you do it. Terus nanti akan kebawa all the time, 24/7, 24 jam kebawa terus. Ya, lagi mau ke toilet, lagi mau negosiasi, lagi apa, hadir terus. Ya, ini skill yang mempengaruhi your whole life.
Itu adalah mengembangkan kapasitas kita untuk hadir kini dan di sini. It's an incredible skill. Tapi harus dilatih. Nggak cukup seminggu sekali kita duduk di sini, meditasi dimulai. Ya. Terus kayaknya dari belakang kayak Buddha semua kan. Padahal yang dipikiran, mikirin apa, mertua, soto ayam, terus mau kemana habis ini, mau jalan-jalan kemana. Yeah, well, that's the way it is. Is that a good meditation? Thinking ya, itu bukan musuh kita loh. Kalau kita sadar itu thinking itu nggak apa-apa. Cuman kita kan biasanya thinking hanyut dalam thinking itu. Belnya dibunyi kita sadar, belnya bunyi. Terus kita thinking, belnya bunyi baru kita sadar lagi. Jadi meditasinya hanya bel awal sama bel akhir. Biasanya, most of the time. Ya. Kalau memang kita mau ngembangin satu skill untuk samadhi ini paling luar biasa sekali karena it will affect you everything you do. Semua pekerjaan kita, hati kita, relationship kita, kesehatan kita, semuanya akan terpengaruh. Ya, itu sangat scientific. Dan nggak harus meditasi itu bisa secular, nggak harus religius, nggak harus pakai mantra apa dulu, nggak harus pakai gimana dulu. Meditasi itu teknologi untuk menyadap kapasitas dari cita kita, dari kesadaran kita. Ini bisa sharpnya bukan main, dan itu efek sampingnya banyak. Kalau rajin meditasi ya, efek sampingnya nanti relationship kita membaik dengan orang lain, attention span kita meningkat, kita lebih bisa in charge of your emotions. Bukan yang ngilangin emosi, ini nggak mungkin ngilangin emosi. Tapi emosi ada, kamu in charge, kita nggak fanning the flame, nggak jadi tukang sate, dikipasin, ada api kecil dikipasin. Dengan cerita, iya dia memang kurang ajar, udah gitu dia dibikin ceritanya lagi. Cuma bisa tetap hadir. Keputusan juga lebih bagus pasti, karena nggak dipengaruhi sejarah, nggak dipengaruhi pemikiran-pemikiran, lebih intuitif. Jadi manusia lebih intuitif. Ya. Jadi ini perlu dilatih, cuman perlu lifestyle yang mendukung juga. Jadi lifestyle yang mendukung ini, kita bisa ambil the Bodhisattva way of life. Lifestyle yang mendukung. Jadi tadi pertama dana itu generosity, hidup yang bermurah hati. Ini hidup yang senang banget loh sebenarnya kalau kita bermurah hati. Bermurah hati bukan hanya dengan barang, ini paling rendah. Yang jagoan dengan barang, konglomerat apa bolehlah ya. Kita nggak bisa compete kalau kemurahan hati seorang konglomerat dengan kita. Cuman kita kemurahan hati itu lebih ke yang lebih tinggi itu kasih sayang, memberi love, caring, memberi perlindungan ke orang di sekeliling kita, dan memberi dhamma. Memberi dhamma itu bukan ngomong gini, cuman you live your life itu dhamma practice. Orang lain akan terpengaruh oleh dhamma practice kamu. Ini jadi terus lalu menjalankan sila, kayak tadi kita baca sila ya. Ini kita perlu juga lifestyle di mana kita bukan hanya nggak bunuh, nggak mencuri. Tadi terjemahannya tidak asusila ya. Kamesu itu sebenarnya artinya nggak dijajah oleh keinginan yang berlebihan ya. Dan tidak dijajah oleh nafsu keinginan, termasuk nafsu seksual of course. Tapi bukan hanya terbatas pada itu. Dan seterusnya. Jadi tidak membunuh itu artinya you protect life. Kita kalau mau membulatkan tekad, hidup kita selalu akan menghargai kehidupan. Ya, bukan hanya nggak membunuh. Kita bukan hanya nggak akan mencuri, tapi menghargai kepemilikan, menghargai materi. You can benefit others dengan materi. Dan keep your desire in check. Kita pasti ada desire, itu nggak masalah. Kalau kita lagi meditasi tiba-tiba nafsu keinginan keluar kuat sekali, is that a good meditation? Bisa jadi itu a good meditation kalau kita sadar, ini lagi pingin nasi goreng. Bukan berarti jadi Buddhis itu nggak boleh makan nasi goreng favorit kamu, ya. Karena Buddhis nggak boleh keterikatan, maka itu makan godokan sandal, rebusan godokan sandal. Ya kata siapa gitu? Nggak apa-apa kan, kita menikmati, cuman menikmatinya nggak terobsesi.
Dan lalu nggak berbohong, ini juga artinya jujur sepenuhnya ya. Membuat kesalahan itu nggak apa-apa, tapi jangan bohong. Kalau kita berani mengakui kesalahan itu luar biasa. Kita semua bikin kesalahan. Dan kalau berani ngaku kesalahan itu, it shows character. Itu orang yang punya karakter, orang yang berkarakter itu orang yang berani ngaku kesalahan. Tapi jangan bohong, jangan bilang saya nggak membuat kesalahan itu, nggak apa-apa kok. Ya. Very honest, kita mesti jujur sejujur-jujurnya dengan diri kita, dengan orang lain. Sering kita nggak mau melihat kenyataan sih. Ya, orang lain bilang ke kita kenyataan, kita marah karena kita tahu it's true. Seringkali begitu. Dan kenyataan tuh kita tuh nggak bisa membohongi diri terus-terusan, bertopeng terus-terusan itu nggak bisa. Ya, karena deep down kita what's true itu kita akan ingat terus loh. Ya, mau kita ngomong kayak apa, kita bisa jago reasoning kayak pengacara, tapi di dalam hati kita tahu yang benar yang mana. Ya, jadi kejujuran total ini penting sekali. Kalau sesuatu pekerjaan itu melibatkan harus banyak bohong, I don't know, mungkin you reconsider. Nggak ngomong itu bukan berarti bohong loh ya. Ya, beda. Ya, ada teman saya dulu pacarnya 34 pacar. 34 kali ganti pacar, terus ke 35 kalinya dia menikah. Nah, dia nggak cerita bahwa dia pacaran 34 kali sebelumnya. Ya, bohong nggak? Enggak. Soalnya kalau cerita bisa babak belur juga. Jadi mendingan there are some things that are better left unspoken. Ada hal-hal yang nggak usah diceritain, mendingan nggak usah diceritain. Kalau kita menceritakan sesuatu cuman itu membawa celaka, ya jangan. Misalnya ayah saya tuh sekarang nggak boleh stres misalnya ya. Jadi jangan cerita, oh kamu nih sekarang begini jantung kamu kayak, belum tentu tuh skillful. Atau mencerita tentang keluarga yang ini dia ada masalah apa nanti ikut stres apa. So it doesn't mean you're lying kalau kita nggak bicara sesuatu. Cuman gini, kita buka mulut tuh kalau bermanfaat, kalau itu kenyataan, kalau itu tepat waktu dan gitu diucapkan dengan niat yang tulus, niat yang dengan kasih sayang. Then you open your mouth. Ya, nggak harus selalu bicara. Zaman sekarang orang terlalu banyak bicara, nggak terlalu banyak dengerin, lebih banyak bicara. Dan kita mestinya belajar mendengarkan. You can learn a lot dari mendengarkan. Kita bisa banyak belajar ya. TikTok apa tuh berisiknya bukan main. Orang ngomong juga ngomongnya nggak jelas, ya nggak ada gunanya. Saya nggak ada TikTok di sini. Ya, saya juga nggak tahu nama app-nya apa. Namanya TikTok ya. App-nya, cuman saya nggak ada di sini karena orang tuh bisa berjam-jam gitu, bener nggak? Lihat satu, lihat yang berikutnya, tiba-tiba 2 jam udah lewat. Ya, Indonesia sayangnya tuh jagoan nomor 1 kalau urusan di internet, wasting time nomor 1. Indonesia juaranya 4 jam berapa kalau nggak salah, ada statistik dari Google, orang paling banyak di HP gini. Ya, itu orang Indonesia. Jadi ini loh, kita perlu, kalau kita bilang kita nggak ada waktu kita tuh justru habis buatnya nggak ada gunanya. Nah, kalau kita nih ngurangin time waster, zaman dulu time waster tuh TV. Sekarang TV udah jarang ya orang nonton TV ya. Saya juga nggak tahu loh di Indonesia ada berapa channel. Saya cuma tahu acara TV tuh asisten rumah tangga saya tuh nonton Super Deal di rumah. Ya, wah dia seneng banget. Begitu ada yang dapet TV, wah dia jerit gitu. Oh, saya tahu ini nonton Super Deal. Saya nggak tahu di Indonesia ada channelnya sekarang ada berapa. Udah lama sekali nggak buka juga. Tapi kita ngurangin time waster dan kita gunakan itu untuk sesuatu yang benar-benar berguna. Well, sekali-sekali kamu capek nonton TV ya nggak apa-apa juga. Ya, you watch a movie atau saya ngajak orang tua saya waktu 2 minggu lalu nonton itu Avatar itu film itu. The Way of Water atau apa itu ya. Ayah saya senang sekali karena dia mengingat dulu ayah saya senang diving. Jadi dia lihat itu dia senang banget gitu. Ya, kalau nonton TV untuk relax ya nggak apa-apa juga. I think ya, cuman jangan nonton TV terus-terusan gitu. Nggak ada gunanya. Lifestyle kita yang mendukung, lifestyle yang dasarnya itu kebajikan. Ini akan memperbaiki meditasi kita juga. Kalau kita meditasi kita nggak maju-maju ini karena kita kurangnya karma positifnya kurang, kebajikannya kurang, maka itu meditasi kita nggak maju-maju. Dan hidup kita kurang hoki itu karena apa? Bukan karena
tahun kelinci ya. Tahun kelinci itu kelinci lebih kecil jadi nggak begitu hoki daripada kebo itu misalnya, atau kelinci kan bisa jadi sate kelinci, jadi atau menikah dengan kelinci, kebo sama kelinci menikah, maka itu nggak hoki ya. Ya ikut-ikutan gitu. Ada teman saya tuh yang kerbau sama kelinci ya, sionya ya bukan orangnya ya, itu menikahnya happy aja karena dia dikasih tahu sama senseinya kerbau sama kelinci memang nggak cocok, tapi selain itu bau kan ya, kebo sama kelinci kan bau dua-duanya, jadi nggak cocok, memang nggak bakalan cocok. Tapi teman saya nih sionya kerbau sama kelinci oke banget kok pernikahannya. Jadi kita kalau mau transform ya kitanya sekarang ya, kalau dasarnya kebajikan, life will be better for sure ya. It won't be perfect, it will never be perfect selama kita masih seperti sekarang ini ya. Tapi nggak apa-apa, dengan adanya kepedulian ini akan transform cara kita melihat dunia kita dan cara kita bertindak, dan kita hidup ini kalau kita selalu yang dipikirkan ini what's in it for others, kita pasti much happier. Mudah-mudahan si tahun ini kita semua bisa bertekad untuk lebih kind, lebih baik hati ya. Jadi kita bisa menjalankan the Bodhisattva's way of life ya. Itu loh artinya sebenarnya kita ini bernamaskara ke Buddha Dharma Sangha, itu artinya I want to be like you ya. Buddha itu jatuh cinta dengan semua makhluk, dan kita pun juga bisa seperti itu. Sorry, ini waktunya berapa lama lagi ya? Is it? Udah waktunya ya? Ada ini diskusi apa tanya jawab nggak? Ada tanya jawab ya? Oke, teman-teman kalau ada yang mau menambahkan sesuatu, ada yang mau ngasih masukan, ada yang mau bertanya, silakan. Yes. Silakan. Thank you Romo. Oke, nama saya Richard. Saya mau nanya, tadi kan bisa dibilang bagaimana cara kita lihat persepsi dunia itu mulai dari diri kita gitu. Cuma emang kadang kan ada sisi dari kita itu kayak merasa masih susah untuk terima diri kita, tadi seperti yang Romo cerita, dan itu kebanyakan orang menghadapi itu gitu. Nah, saya mau kayak mungkin ada saran itu bagaimana kayak mungkin setelah meditasi kan kayak tadi ada banyak orang belajar meditasi untuk menghilangkan amarahnya atau menghilangkan beban yang sedang dipikirkannya. Nah, sedangkan ya dalam meditasi itu sesungguhnya itu menghadapi itu. Nah, mungkin ada sedikit saran nggak, maksudnya kayak secara detail tuh menghadapi dan menerima itu bagaimana? Jadi dalam hasilnya, misalnya kan kita mengerti mungkin harus menghadapi seperti apa, kayak apa dengan mengerukkan kening nanti pelan-pelan hilang, atau mengolah emosinya bagaimana gitu. Terima kasih. Richard ya tadi ya? Richard, thank you. I'm glad you asked this question. It's a very good question. Pertanyaan yang bagus banget. Dulu juga waktu saya di sekolah juga sering kan dibilang kita diajarkan Yesus Kristus, kita harus mengasihi. Cuman how do you do that? Gimana sih caranya? Itu dulu juga selalu saya nanya seperti itu. Nggak boleh marah. Lu gimana caranya kalau nggak supaya nggak marah? Harus sabar. Caranya gimana? So ini pertanyaan yang saya rasa berlaku buat kita semua. Ya, memang nggak mudah. Dan itu nggak sesuatu yang otomatis, karena kita tuh udah diprogram, udah terbiasa actually untuk menolak hal-hal yang nggak enak dan untuk mengejar hal-hal yang enak. Ini kebiasaan kita. Nah, jadi tekniknya gimana? Ini very very good question, very good question. Jadi di meditasi gimana tekniknya? Nah, jadi ini saya juga ingin ngutip ngambil dari teknik yang ada di Borobudur ya. Dan ada di Zen juga, di Zen meditation juga diajarkan. Pertama gini ya, sadarilah bahwa kita bukan satu-satunya yang ngalamin kemarahan apa segala macam. So you open your heart. Dari awalnya itu kita udah membuka hati. Jadi yang ada apa ketika itu? Compassion. Dan ketika ada compassion, ada welas asih, akan menjadi jauh lebih mudah untuk bisa menghadapi dan menerima
apapun yang sedang kita alami. Ini jadi seperti di Amerika tuh ada Alcoholic Anonymous, AA, untuk orang yang kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, ya, kecanduan apa itu semua ada grupnya. Dan itu AA itu stepnya salah, itu kan ada saya lupa 10 atau 12, I think it's 10 steps. Dan yang pertama itu ngaku dulu kan, I am an alcoholic and I need help. Ya, saya seorang pecandu, apa namanya istilahnya, peminum alkohol dan saya butuh bantuan. Salah satu prinsipnya di situ adalah sambil kita mencari penyembuhan, kita membantu supaya orang lain ikut sembuh. And this is very healing. Jadi bukan berarti kita tuh harus sembuh dulu baru kita bisa nyembuhin orang lain. Maka itu di sini kita juga jangan excuse, saya nggak bisa bantu orang lain karena saya belum menjadi bodhisatwa. Tapi justru dengan kita ngalamin apa yang kita alamin itu, begitu kita membuka hati kita, mengikut sertakan orang lain, kita bisa berpikir, ini mama saya ngalamin sama loh, ayah saya ngalamin sama, I'm not alone, saya nggak sendiri. Ini lebih mudah kita terima. Pernah nggak kita pikir kalau tangan kita ditusuk untuk diambil darahnya sakit nggak? Mau nggak? Kalau donor darah mau kan? Karena apa? Karena kita tahu itu akan bermanfaat untuk orang yang lagi sakit, yang lagi sekarat, yang butuh darah. Maka itu dengan senang hati kamu bilang, yes please. Kamu mau nggak ginjalnya diambil? Atau paru-parunya diambil satu, mau nggak? Kebanyakan dari kita nggak mau, cuman demi anak, demi keluarga, kita mau loh. Karena apa? Dengan adanya welas asih, duka itu menjadi berarti. Dan kita menjadi bisa mengalami duka itu, kalau itu demi orang lain. It's so true. Kita jadi kuatnya bukan main. Nah kalau kita meditasi ini juga kita mikirin, jadi gini, kalau kita bilang, sekarang kita bikin eksperimen singkat ya. Kalau kita bilang, semoga saya bahagia, rasanya gimana? It's okay. Tapi kalau kita bilangnya sekarang, semoga kita semua bahagia. May we all be happy. Semoga kita semua satu keluarga, manusia di dunia itu bahagia. Lebih enak yang mana? Pertama apa kedua? Kedua loh. We itu lebih enak daripada I, me. Lebih ada artinya. Nah kalau kita meditasi, kita juga mikir, saya meditasi ini supaya nanti bisa lebih berguna for others. Ini akan membantu saat kita ngalamin kemarahan apa, itu akan membantu. Jadi ini teknik pertama. Teknik yang keduanya itu, kalau di Zen itu ada salah sini Ezra Baida yang mengajarkan sih satu teknik, kita bikin deal. Oke, saya akan ngalamin selama 10 detik aja. Karena kita nggak mau kan, kita bilangnya saya ngalamin selama 10 detik. Terus kita coba ngalamin selama 10 detik kemarahan tuh apa? Ya. Itu bantu juga sih. Kalian bisa coba. Jadi kita nggak langsung nolak. Ya. Dan kita kalau ada welas asih tadi ya, kita bisa juga, ini kalau step yang lebih lanjut lagi, ini diajarin di Borobudur nih, oleh Maitra Kanyaka, di kisah Maitra Kanyaka, di panel Avadana. I think it's setelah Karma Wibangga itu ada Jataka, setelah Jataka itu Avadana. Nah di situ ada Maitra Kanyaka. Maitra Kanyaka itu pernah berbuat keliru ke ibunya. Ini ceritanya terlalu panjang kalau saya cerita, cuman saya singkatnya aja. Nah dia ketika ceritanya itu panjang, dan ketika dia itu mau terdampar di suatu pulau, dan dia di situ melihat suatu image neraka. Di situ ada orang yang kepalanya lagi dipotong oleh cakrawala selama ribuan tahun. Dan si Maitra Kanyaka ini melihat, kamu salah apa? Kamu berbuat apa? Dia bilang, saya berbuat salah ke ibu saya. Dan ketika itu Maitra Kanyaka doanya adalah, semoga semua makhluk yang mengalami pernah berbuat salah ke ibunya, biarin udah itu roda gergigi, roda pisaunya biarin saya sekarang alamin karmanya, tapi semoga saya ngalamin demi semua makhluk. Semua makhluk yang pernah salah, ini kayak Yesus Kristus. Dosa semua makhluk diambil. Ini semua orang yang pernah berbuat keliru,
biarlah saya mengambil itu dengan saya ngalamin kesedihan ini atau apapun yang kita alami. Ternyata kita menjadi kuat sekali. Jadi gini ya, artinya gini, kita semua kan toh ngalamin kan, marah, kesel, kecewa kita ngalamin nggak? Daripada kita hanyut di situ, why not use it? Kenapa kita nggak menggunakannya? Caranya gimana? Saat kita mengalami rasa sedih misalnya, kita di dalam hati kita membuat tekad, semoga semua orang yang sedih, semoga kesedihannya itu hilang. Biarlah saya sendiri dengan saya mengalami kesedihan sekarang, biarlah saya sekaligus mengambil kesedihan semua makhluk. Try it. It's amazing. Saat kita tuh berani mengalami kesedihan demi makhluk lain, ternyata kesedihan itu no big deal. Nggak masalah. Yang bikin masalah apa tau nggak? Kalau kita marah apa? Kita nolak itu yang bikin marah. Penolakannya kita itu yang bikin susah. Dalam hidup yang bikin susah tuh penolakan kita aja kok. Saat kita udah terbiasa, hati kita terbuka, anything, apapun yang terjadi, bisa dengan mudah kita alamin. Dialamin aja. Dan dialamin itu juga nanti energinya akan dissipate dengan sendirinya. Tapi ini memang butuh suatu, butuh latihan juga. Tapi really, dicoba ya kalau meditasi dengan kindness. Ini Ajahn Brahm juga bilang, mindfulness itu nggak cukup. Butuh kindness menjadi kindfulness. Karena ada kindness-nya di situ. Coba meditasi, mikirin others, meditationnya lebih kuat, lebih more powerful. Ya, jadi selain duka itu juga bisa menimbulkan welas asih. Jadi, it's okay. Nggak apa-apa. Kalau awalnya masih nolak apa gini, it's okay. Nggak apa-apa. Just do your best. Yang paling penting, kita melakukan sebaik mungkin. Dan sekalian ini, cara menghilangkan, cara memaafkan orang lain paling dahsyat, tahu nggak gimana? Di Borobudur diajarkan. Caranya adalah kita berharap, kita berdoa agar nggak ada satu orang pun harus ngalamin apa yang sedang kita alamin. Dengan demikian, you can forgive dengan mudah. So Richard, thank you for that question. Udah cukup jelas nggak? Thank you. Ya, umurnya berapa Richard? Berapa? 23, ya. Rajin meditasi udah. That's good. Ya. Alright, ada yang mau didiskusikan lagi, ada yang mau ditanyakan lagi? Dan meditasi itu nggak mungkin loh, kita duduklah nyaman. Coba, berapa lama duduk nyamannya? Jujur. Sakit kan? Abis itu lama-lama sakit sini, sakit sana, jadi it's impossible. Jadi, duduk yang nyaman, relax, oke berapa lama relaxnya? So, we need training. We need a lot of training, tapi just do it, do it dengan kebaikan hati. Alright, thank you. Terima kasih. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi ya, udah selesai ya. Terima kasih kepada Romo Guido atas sharing dharmanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang disediakan.
hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilakan. Tes. Baik, nama saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Joyce Wisesa Gunawan dari tim Kesenian West. Ingin mengucapkan kongsi fatai, Xinian Kuai Wan Sherui. Sesuai dengan tema hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Kongsi. Happy New Year！ 要大街小巷，每个人闭嘴里见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。冬天已到尽头，真是好的消息，温暖的春风就要吹醒大地。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。冰雪溶解，眼看梅花吐蕊，漫漫花月过了，提到一声集体。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。经过多少困难，历经多少磨练，多少心儿盼望春天的消息。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。碰过多少困难，历经多少磨练，多少心儿盼望春天的消息。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。Terima kasih. Terima kasih kepada tim kesenian. Kini kita akan mendengarkan satu pengumuman
yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Perayaan dan pemberkatan Imlek bersama 4721 tahun 2023 pada hari Minggu tanggal 5 Februari pukul 10 sampai pukul 12. Dengan rangkaian acara terdiri dari doa Imlek, pemberkahan Imlek dan pesan Imlek oleh anggota Sangha, penampilan kesenian dari Sekolah Minggu Wihara Ekayana Serpong, Ekayana Education Group, tim kesenian Wihara Ekayana Serpong. Kami, seluruh pengurus Wihara Ekayana Serpong, mengucapkan selamat tahun baru Imlek 4721 tahun 2023 Sinien Kuaile. Terima kasih. Etawata. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada mendiang Fanny S. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rahantu Wihara Ekayana Serpong. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Etawata ce ambehi sambata punan sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati siddhya. Etawata ce ambehi sambatang punyan sampadang sabe buta anumodantu sabah sampati siddhya. Etawata ce ambehi sambatang punan sampadang sabe sata anumodantu sabah sampati siddhya. Akasata ce bumanta dewa naga mahidika punyantang anumodikwa cirang rakantu lokasanti. Akasata ce bumana dewa naga mahidika punantang anumodikwa cirang rakantu Indonesia. Indam won nanti nang hontu sukita hontu natayo. Indam won nanti nang hontu sukita hontu natayo. Indam won nanti nang hontu sukita hontu natayo. Dewa wasantu kalena sasa sampati hotu ce pito bawantu loko raja bawantu damiko. Akasata ce bumanta dewa
naga mahidika punyantang anumodikwa cirang akantu vihara ekayana serpong akasata cebumanta dewa naga mahidika punyantang anumodikwa cirang rakantu mendiang Feni es akasata cebumanta dewa naga mahidika punantang anumodikwa cirang rakantu sasanang akasata cebumanta dewa naga mahidika punantang anumodikwa cirang rakantu desanang akasata cebumanta dewa naga mahidika punantang anumodikwa cirang rakantu no guru akasata cebumanta dewa naga mahidika punantang anumodikwa cirang rakantu mangparanti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Skaragata. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga. Aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Buddhaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya.